Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kelompok kami bakal mengkaji tentang demokrasi Indonesia. Dan insya Allah materi ini sangat bermanfaat. Jadi untuk teman-teman mohon disimak lebih lanjut materinya. Untuk awal kita bakal membahas daftar isi. Itu ada 6 poin. Yang pertama adalah definisi demokrasi, demokrasi dalam pandangan para pendiri bangsa Indonesia, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan juga era reformasi. Ini ada 6 poin utama yang bakal kita bahas untuk hari ini. Lanjut. Definisi demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Jadi itu ada bisa make perwakilan ataupun dengan mengopinikan secara langsung, itu adalah demokrasi. Lanjut, demokrasi dalam pandangan para pendiri bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Pak Presiden kita Soekarno, yaitu demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang lahir dari kehendak memperjuangkan kemerdekaan. Itu artinya apa? Artinya adalah demokrasi di Indonesia menurut Pak Soekarno ini meletakkan embrionya atau bibitnya pada perlawanan terhadap imperialisme dan juga kolonialisme. Dia tuh kayak mengusir penjajah, mendapatkan haknya kembali gitu. Dia nggak mau dijajah, itu maksud dari demokrasi Pak Soekarno ini. Lanjut. Untuk demokrasi dalam pandangan para pendiri bangsa Indonesia yang kedua adalah Pak Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Menurut beliau adalah demokrasi barat yang dilahirkan oleh revolusi Prancis tiada membawa kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan menimbulkan kekuasaan yang kapitalisme. Nah ini, sebab itu demokrasi politik saja tidak cukup menurut beliau. Harus ada demokrasi ekonomi juga, maka biar seimbang. Lanjut, menurut Pak Sultan Syahrir, menurut beliau secepatnya mungkin seluruh pemerintahan harus didemokratisir sehingga rakyat banyak masuk ke dalam lingkungan pemerintahan. Ini mudah dikerjakan dengan menghidupkan dan di mana perlu mengembangkan dewan-dewan perwakilan rakyat dari desa hingga ke puncak pemerintahan. Jadi itu dia ingin merekrut semua warga yang punya kemampuan yang dapat memimpin sebuah dewan gitu, kayak gitu kurang lebih. Baik, untuk demokrasi parlemen di sini kami membahas awal demokrasi parlemen atau demokrasi liberal adalah paham demokrasi yang menekankan pada kebebasan individu, persamaan hukum dan hak asasi bagi warga negaranya. Kemunculan ini pertama pada tanggal 14 November 45 yang disebabkan oleh keluarnya maklumat maklumat wakil presiden nomor 10 di tahun 45. Maklumat ini menyerukan untuk membuat partai-partai yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada beberapa partai yang bakal muncul, ini antara lain ya, ada Masyumi, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, PSI, dan PRS. Ini kalian boleh lihat di Google untuk sejarahnya masing-masing ya, kami nggak membahas sejarahnya. Lanjut, kita ada 3 juga, kalian bisa cek di Google juga ya nanti ya. Oke, lanjut. Untuk ciri-cirinya ini ada kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR atau Dewan yang dibentuk melalui pemilu multipartai, dan juga kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri.
Presiden berperan sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Dan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan yang bebas. Kurang lebih seperti itu ciri-cirinya. Lanjut. Puncak dari ketidakstabilan politik di era demokrasi parlementer. Saat gagalnya anggota konstitusi untuk membuat UUD yang baru bagi Indonesia karena partai-partai politik dalam parlemen tidak bekerja sama atau kooperatif, dan pada akhirnya Pak Soekarno mengeluarkan konsepsi presiden pada 21 Februari dan akhirnya mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli tahun 59 yang mengakhiri era parlementer dan memengkai kembali UUD. Selanjutnya ada ini isi dekret presidennya. Itu ada 3 poin utama. Pembubaran konstitusi, berlakunya kembali UUD tahun 45 dan tidak berlakunya UUDS tahun 50. Dibentuknya lembaga MPRS dan juga DPAS. Jadi ada 3 poin utama ya di dekret presiden ini. Baik, untuk selanjutnya bakal dibahas oleh kawan saya Zulfikri Ali Mubarak di. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Tengku Ria Akbar yang telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk menjelaskan terkait demokrasi terpimpin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zulfikri Ali Mubarak dengan nomor NPM 202042500016. Baik, langsung saja demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang merupakan demokrasi kekeluargaan tanpa anarkisme, tanpa liberalisme, tanpa otokrasi, dan tanpa diktator. Ya, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang 1945 yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu kalimatnya yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menurut pandangan Ma'arif, demokrasi terpimpin menempatkan Soekarno sebagai pusat kekuasaan sehingga menjadi absolutisme. Absolutisme itu mutlak ya, di mana dalam arti pemerintahan absolutisme itu presiden memiliki kekuasaan penuh, dan tidak terbatasi oleh konstitusi maupun hukum. Ya, jadi absolutisme itu ya artinya. Lanjut, ciri-ciri demokrasi terpimpin itu ada 4, teman-teman bisa baca ya, di mana dominasi presiden, yang dimana Presiden Soekarno berperan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, terbatasnya peran partai politik. 3, berkembangnya pengaruh Partai Komunis Indonesia atau PKI. 4, meluasnya peran militer sebagai unsur sosial politik. Kita sama-sama tahu ya bahwa dulu itu ketika Soekarno atau presiden kita itu menjabat, presiden pertama kita menjabat, itu misi beliau itu ada 3, namanya Nasakom, nasionalis, itu nasionalis, agamis, komnya itu komunis. Nah, tiga ini menjadi dasar, menjadi acuan beliau untuk menjalankan negara. Lanjut, penyimpangan demokrasi terpimpin ada 4, teman-teman nanti bisa baca ya. Nah, penyimpangan ini dimanfaatkan oleh PKI yang ingin melakukan pemberontakan mereka. Nah, mereka hendak mengubah dasar negara Pancasila dengan ideologi komunis ya. Kita tahu sama-sama tahu dengan sebutan istilah G30 SPKI ya. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi instabilitas politik ya. Lanjut, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang konstitusional berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat di setiap penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan menurut konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita pahamlah kalau demokrasi Pancasila itu segala bentuk aturannya itu termaktub dalam Pancasila ya. Nah, demokrasi Pancasila itu memiliki diawali dengan suatu peristiwa sejarah yang sangat kelam bagi Indonesia, yaitu gerakan 30 SPKI.
atau Gerakan 30 SPKI. Ciri-ciri demokrasi Pancasila, pemerintah yang berjalan sesuai konstitusi. Nah, teman-teman bisa baca nanti ya, mohon maaf ya, ada 5 ciri-ciri demokrasi Pancasila, nanti bisa dibaca, nanti di share PowerPoint-nya ya. Lanjut, puncak dari anomali di masa demokrasi Pancasila. Nah, puncaknya itu adalah merebaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat KKN. Teman-teman tahu sendiri lah ya bagaimana KKN itu terjadi di Indonesia pada saat demokrasi Pancasila. Ya, lanjut. Nah, demokrasi. Lanjut kita ini era reformasi. Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Namanya juga ya. Itu kan artinya kembali. Itu kan artinya kembali sebelum formasi itu perubahan formasi ya. Jadi kembali merubah formasi gitu. Nah, secara umum diartikan suatu sistem yang telah ada pada perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada masa lalu atau suatu masa. Nah, teman-teman nanti bisa baca proses reformasi politik di Indonesia itu pasca jatuhnya Presiden Soeharto. Nanti bisa baca ya, di share PowerPoint-nya nanti oleh tim kami. Transisi demokrasi. Nah, transisi demokrasi ini teman-teman juga nanti bisa baca dari mulai proses transisi demokrasi atau kita sebut dengan proses demokratisasi di Indonesia dimulai ketika terjadinya perpindahan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden B.J. Habibie pada 2 Mei 1998. Kita paham lah ya. Konsolidasi demokrasi. Nah, teman-teman juga bisa baca ini ya di PPT yang saya share nanti atau teman saya share. Tantangan demokrasi itu jadi demokrasi itu mempunyai tantangan ya. Apa aja sih tantangannya? Nah, di Indonesia juga didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik pasca sarjana. Nah, tetapi yang menjadi tantangan adalah kebangkitan ekonomi makro di Indonesia ternyata tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi mikro. Jadi tidak seimbang gitu antara makro dan mikronya itu ya, sehingga terjadi menjadi tantangan ya. Nah, nanti teman-teman juga bisa baca paragraf keduanya sampai akhir di PowerPoint yang kita baca. Nah, ini daftar pustaka ya, teman-teman. Nanti kalau kurang yakin dengan apa yang kita buat, PowerPoint yang kita buat, teman-teman bisa cari di daftar pustaka tersebut ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekaligus penutup, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.